Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas seluruh simbol-simbol yang ada di dalam Al-Quran. Simbol-simbol yang ada di dalam Al-Quran berperan penting bagi kalian yang masih pemula untuk melancarkan bacaan-bacaan kalian. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menjelaskan simbol-simbol yang ada di dalam Al-Quran beserta makna-maknanya dan juga contoh-contohnya. Kita mulai dari simbol yang pertama. Di sini ada simbol yang terdiri dari 3 huruf, yaitu qaf, lam, dan alif. Simbol ini merupakan singkatan dari al-waqfu aula. Artinya adalah berhenti lebih utama. Contoh dalam ayat kama amanas sufaha, berhenti lebih utama. Tapi kalau kita mau lanjut boleh. Kemudian simbol yang kedua terdiri dari 3 huruf juga, shad, lam, dan alif. Ini juga singkatan dari al-wastu aula, disambung lebih utama. Contoh dalam ayat وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Tapi kalau kita mau berhenti juga boleh. Kemudian simbol berikutnya ada la. Maknanya adalah la yajuzul waqf, tidak boleh berhenti. Contoh dalam ayat illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Kemudian simbol berikutnya adalah mim. Mim ini maknanya adalah lazimul waqf, harus berhenti. Contoh dalam ayat innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullah. Kemudian simbol berikutnya ada huruf jim. Maknanya adalah jawazul waqf, boleh berhenti dan juga boleh lanjut. Kita bebas untuk memilih. Tidak ada yang lebih utama dari keduanya, sama-sama boleh. Contoh dalam ayat bal rafa'ahu Allahu ilaih. Kalau mau lanjut bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Kemudian simbol berikutnya tanda titik 3 yang berdekatan. Simbol ini menunjukkan kita hanya boleh berhenti pada salah satu tanda saja. Contoh dalam ayat dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Atau kita berhenti pada tanda yang kedua, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Kita tidak boleh berhenti pada 2 tempat. Contohnya dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Bacaan yang seperti itu adalah bacaan yang keliru. Kemudian simbol berikutnya adalah sin. Sin ini menunjukkan bacaan sakta. Apa itu sakta? Sakta adalah berhenti tanpa mengambil nafas. Contoh dalam ayat wa qila man raqa. Kita berhenti tapi tidak boleh mengambil nafas. Dan juga pada simbol sin kita tidak boleh meneruskan bacaan. Seperti contohnya wa qila man raqa atau wa qila man raqa. Kita harus berhenti tapi tanpa mengambil nafas. Kemudian simbol berikutnya ada huruf mim. Simbol ini menunjukkan bacaan iqlab. Contoh dalam ayat qalu ya wailana man ba'atsana.
Kemudian simbol berikutnya ada tanda bulat yang disebut dengan sifr mustadir. Tanda bulat seperti ini biasa kita jumpai di atas alif dan juga di atas ya. Tanda bulat seperti ini menunjukkan batalnya fungsi dari sebuah huruf. Misal alif yang berfungsi untuk memanjangkan. Tapi kalau ada tanda bulat seperti ini di atasnya, maka alif tersebut tidak lagi berfungsi untuk memanjangkan. Contoh dalam ayat liyarbuwa fi amwalin nas. Bukan kita baca liyarbuwa, salah, tapi kita baca pendek wawunya, liyarbuwa fi. Kemudian simbol yang berikutnya adalah masih simbol bulat, tapi sedikit berbeda dengan simbol bulat yang di atas. Simbol bulat ini agak sedikit lonjong atau memanjang. Ini disebut sifr mustatil. Dan sifr mustatil ini hanya kita jumpai di atas alif. Fungsinya adalah apabila simbol ini berada di atas alif, maka alifnya tidak berfungsi untuk memanjangkan apabila kita tidak berhenti atau tidak waqaf. Namun jika simbol ini berada di atas alif tapi kita berhenti, maka alifnya tetap berfungsi. Supaya lebih jelas kita praktekkan dalam ayat. In tarani ana aqalla. Alifnya tidak berfungsi karena kita sambung ana aqalla minka malan wa walada. Tapi kalau kita berhenti, maka alifnya tetap difungsikan. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Kemudian simbol berikutnya adalah tanda sukun, yang mana simbol ini berfungsi untuk mematikan vokal dari sebuah huruf. Contohnya anu'minu kama, vokal dari hamzah dimatikan. Kemudian simbol berikutnya adalah simbol yang bentuknya seperti ini. Simbol ini biasa diletakkan di atas alif, yang mana fungsinya adalah merubah alif menjadi hamzah wasol. Sehingga ketika kita mendapatkan alif kemudian di atasnya ada simbol seperti ini, maka ketahuilah bahwasanya itu bukan alif tapi hamzah wasol. Contoh dalam ayat imra'atahu qaddarna. Kemudian simbol berikutnya adalah simbol seperti ini, yang mana simbol ini menyerupai bendera, dan simbol ini adalah tanda mat. Tanda mat yang harus kita panjangkan 4 harokat ke atas. Contoh dalam ayat kama amanan nas, kama amanan nas. Kemudian simbol berikutnya adalah simbol yang seperti ini, dan ini sangat sering kita jumpai di dalam Al-Quran, dan fungsinya adalah perpindahan dari satu ayat ke ayat berikutnya. Kemudian simbol berikutnya adalah simbol seperti ini yang menyerupai kubah masjid. Ini maknanya adalah ayat yang kita baca mengandung kata-kata sujud, dan kita disunnahkan untuk sujud ketika menjumpai tanda seperti ini. Salah satu contohnya wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Pada ayat ini terdapat kata yasjudun, maka diberikanlah simbol seperti ini. Kemudian simbol yang terakhir adalah simbol yang seperti ini, simbol yang seperti bintang, dan ini menunjukkan permulaan juz dan hizb. Nah, itulah simbol-simbol yang insya Allah kita sering menjumpainya di dalam Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran. Semoga apa yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kalian. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.